Awal film, kita akan diperlihatkan seorang guru yang masuk ke dalam kelas. Ternyata guru tersebut adalah Onizuka dan kejadian itu hanya mimpinya saja. Saat ia menceritakan kepada Makoto tentang mimpinya yang menjadi seorang guru, Makoto justru tertawa terbahak-bahak dan Onizuka juga melihat Ryuji yang lewat depan kelas bersama Ayumi. 何がそんな面白いんだこの野郎。やめてよ。あの野郎。 Ternyata mereka mengobrol tentang kejadian guru Minamino dan tiba-tiba Ayumi bertanya kepada Ryuji tentang hal apa yang disukainya. Ryuji pun menjawab jika perkelahian dan motor adalah hal yang ia sukai. Mendengar jawaban dari Ryuji, Ayumi mengusulkan agar Ryuji buka usaha bengkel atau menjadi seorang montir. Ia juga memberikan PR kepada Ryuji dan jika nilainya di atas 80, maka Ryuji akan mendapatkan hadiah darinya. Dari kejauhan, tampak Onizuka sedang memperhatikan mereka dengan penuh amarah. Saat jam istirahat, Makoto yang ingin ke kantin dipala oleh siswa berandalan, tapi ia sedikit melakukan perlawanan karena sekarang ia adalah teman dari Onibaku. Kedua siswa itu pun gertak balik dengan mengatakan jika Onibaku akan dibersihkan setelah Saejima dan Kamata kembali ke sekolahan Sujiko. Tiba-tiba datanglah Saejima dan Kamata yang telah selesai menjalani skors dari sekolahan. Tanpa banyak bicara, Saejima langsung menghajar Makoto dan meminta satu permintaan dari Makoto. Makoto yo, お前にちょっと頼みがあるんだよ。 Keesokan harinya, di kafe Nagisa, tampak Onizuka CS yang sedang membicarakan kedekatan Ryuji dengan Ayumi. Tiba-tiba, Makoto datang dan mengajak Onizuka pergi. Di sini, Ito mengkhawatirkan akan terjadinya keretakan hubungan persahabatan antara Onizuka dan Ryuji karena adanya seorang gadis yang masuk ke dalam kehidupan mereka, terutama Ryuji. Scene pun pindah, Ryuji dan Ayumi yang sedang main bowling diintai oleh Onizuka dan Makoto. Melihat kemesraan mereka, Onizuka pun sangat marah karena sebentar lagi Ryuji akan melepaskan masa lajangnya, sementara dirinya masih tetap percaya ke Ting-Ting. Setelah dari tempat bowling, Ryuji dan Ayumi pun memutuskan untuk pergi ke hotel dan Onizuka tetap masih mengikuti mereka. Onizuka pun mengatakan jika Onibaku telah bubar. Ia juga bilang jika Ryuji adalah seorang pengkhianat. Makoto yang tidak ingin melihat Onizuka larut dalam kesedihan memutuskan untuk mengajaknya pergi menemui beberapa gadis kenalannya. Eki-san! ちょうど今から女の子たち頼むんですよ。元気ないみたいですから一緒にどうすか？ Karena ia menyadari jika Ryuji sekarang pasti sedang mantap-mantapan, Onizuka pun mengiyakan ajakan dari Makoto. Kembali ke kamar hotel, saat Ryuji dan Ayumi ingin melakukan pengencorotan, di kamar inilah duel El Clasico terulang kembali. Tapi karena banyaknya tuntutan dari Ayumi, laga itu pun kembali ditunda dengan skor imbang 0-0. 学校やめてくれる？私に本気なんでしょ？そりゃそうだけど。じゃあすぐ就職して結婚してほしい。ちょっと待って。私実は子供も早く欲しいの。子供？必要なのはマイホームでしょ？あと車と。ちょっと待ってって。 Ayumi mengatakan jika Ryuji ingin mendapatkan serabinya, ia harus berhenti berkelahi dan keluar dari Onibaku demi dirinya. Tapi entah apa jawaban dari Ryuji, tiba-tiba Shin pindah ke Onizuka dan Makoto. 俺は。誠、お前これいつもんとこじゃねえか。 Sampailah mereka di sana, ternyata ini hanya sebuah jebakan dari Kamata dan Saejima dengan memanfaatkan ketakutan dari Makoto. どうした？おい。おめえが鬼爆な鬼塚か。 Mengetahui jika bukan hanya Ryuji saja yang telah mengkhianatinya, Onizuka pun sangat marah kepada Makoto. Tapi apa daya, Makoto tidak berani melawan permintaan dari Kamata dan Saejima karena dari dulu ia terus ditindas oleh mereka. Alhasil, Onizuka pun dihajar habis-habisan oleh Saejima CS. Awalnya, ia mampu bertahan, tapi karena kalah jumlah, ia pun harus menerima semua pukulan dan masuk rumah sakit.
Keesokan harinya, tampak Sajima dan Kamata telah menguasai sekolahan. Salah satu murid yang marah saat melihat Kamoto berkhianat langsung menantang Sajima CS. Tapi, karena murid ini hanya pemeran tambahan, ia pun harus bersimbah darah oleh kebrutalan dari Sajima CS yang memiliki moto yang kuatlah yang akan berkuasa. 分かってねえな。喧嘩は勝ったやつが一番偉いんだよ。それが俺らの信念だ。 Sukai dan Ito pun mencari Ryuji untuk memberitahukan kedatangan Sajima CS yang telah mengacak-acak sekolah mereka. Awalnya Ryuji tidak peduli, tapi saat Sukai mengatakan jika Onizuka telah masuk rumah sakit, ia pun langsung pergi mencari Onizuka. Saat melihat kondisi Onizuka, Ryuji pun sangat marah karena Onizuka tidak memberitahukannya. Tapi Onizuka tampak tidak peduli dengan kedatangan dari Ryuji dan menganggap Ryuji bukan sahabatnya lagi. Dengan penuh kekecewaan, Ryuji pun meninggalkan Onizuka dan pergi mencari Sajima CS dengan memakai jaket kebesaran Onibaku. Karena tidak mendapatkan Kamata dan Sajima, Ryuji pun meluapkan emosinya kepada bawahan mereka. Shin pun kembali ke rumah sakit. Di sana, tampak Ayumi sedang menjenguk Onizuka. Onizuka pun menitipkan Ryuji kepada Ayumi karena ia sadar jika Ryuji sangat mencintainya. Tapi Ayumi mengatakan jika baru kali ini ia melihat seorang pria yang sangat mencintai sahabatnya. Faktanya, saat di kamar hotel, Ryuji ternyata lebih memilih persahabatannya dengan Onizuka dan menolak cinta dari Ayumi. Mendengar pengakuan dari Ayumi, Onizuka pun merasa bersalah dan memutuskan untuk mencari Ryuji. Shin pun pindah. Ryuji yang telah sampai di markas Kamakura langsung meluapkan emosinya di sana. Ditambah lagi, ia juga melihat Makoto yang telah berkhianat. Makoto. Tiba-tiba Kamata langsung memukulinya dari belakang. Tapi karena Ryuji adalah pemeran utama dari film ini, ia pun kembali bangkit. Melihat Ryuji mampu bertahan dari serangan brutal mereka, Sajima pun mengatakan jika Ryuji lebih kuat dari Onizuka. Tapi Ryuji membantah ucapan dari Sajima. Ia berkata jika Onizuka jauh lebih kuat darinya. Tiba-tiba datanglah Onizuka dan meminta maaf kepada Ryuji. Tanpa bantuan dari Ryuji, Onizuka mampu menghajar Kamata dan Sajima sampai mencret di celana. Saat Onizuka menghampiri Ryuji, tiba-tiba Kamata ingin menusuk Onizuka dari belakang. Untunglah Makoto dengan cepat memukuli Sajima. Tak berselang lama, datanglah Sukai dan Ito. Sukai pun menanyakan kepada Onizuka perihal Makoto yang diisukan telah mengkhianati mereka. Tapi Onizuka menjawab jika Makoto tidak mungkin melakukannya dan mereka bertigalah yang telah membantai geng Kamakura. Mendengar hal itu, Kamato pun sangat bahagia sampai-sampai meneteskan air ketubannya.
Ryuji juga mengatakan jika Makoto ingin tetap di Onibaku, ia harus punya nyali dan ceritanya pun bersambung. Gila, episode ketiga ini emang mantap banget ya. Biasanya itu film pergelutan yang dicampur dengan romance pasti jadi kacau ya. Tapi di film ini nuansa perkelahiannya itu masih dapat banget. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. See you next video dan bye-bye. Salam Biji Like Indonesia.